Anu atau An adalah perwujudan ilahi dari langit, dewa tertinggi, dan leluhur semua dewa dalam agama Mesopotamia kuno. Anu diyakini sebagai sumber tertinggi dari semua otoritas untuk dewa-dewa lain dan untuk semua penguasa panah, dan ia digambarkan dalam satu teks sebagai yang melahirkan seluruh alam semesta. Bersama dengan putranya Enlil dan Enki, merupakan Tritunggal ilahi tertinggi yang melambangkan tiga pita rasi bintang. Pada saat catatan tertulis paling awal, Anu jarang disembah, dan pemujaan sebaliknya ditujukan untuk putranya Enlil. Tetapi sepanjang sejarah Mesopotamia, dewa tertinggi dalam jajaran selalu dikatakan memiliki Anutu, yang berarti kekuatan surgawi. Peran utama Anu dalam mitos adalah sebagai leluhur Anunnaki, atau dewa utama agama Sumeria. Pusat pemujaan utamanya adalah kuil Ianna di kota Uruk. Tetapi pada periode Akkadia sekitar 2334 sampai 2154 sebelum Masehi, otoritasnya di Uruk sebagian besar telah diserahkan kepada Dewi Inanna, sang ratu surga. Pendamping Anu dalam teks-teks Sumeria yang paling awal adalah Dewi Uras, tetapi ia kemudian menjadi Dewi Ki, dan dalam teks-teks Akkadia disebut Dewi Antu, yang namanya adalah bentuk feminim dari Anu. Anu muncul sebentar dalam epik Gilgamesh Akkadia, di mana putrinya Ishtar atau Inanna bagi orang Sumeria membujuknya untuk memberinya banteng surga, sehingga dia dapat mengirimnya untuk menyerang Gilgamesh. Insiden itu mengakibatkan kematian Enkidu. Dalam legenda lain, Anu memanggil pahlawan panah Adapabe di hadapannya karena melanggar sayap angin selatan. Anu memerintahkan Adapa untuk diberi makanan dan air keabadian, yang ditolak Adapa, yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Enki bahwa Anu akan menawarkan kepadanya makanan dan air kematian. Dalam agama bangsa Het kuno, Anu adalah mantan penguasa para dewa, yang digulingkan oleh putranya Kumarbi, yang menggigit alat kelamin ayahnya dan melahirkan dewa badai Teshub. Teshub menggulingkan Kumarbi, membalaskan Anu, dan menjadi raja baru para dewa. Kisah ini adalah dasar kemudian untuk pengebirian Uranus dalam puisi Theogoni Hesiod. Tiga dewa besar dan tiga divisi surga adalah Anu, dewa kuno surga; Enlil, putra Anu, dewa udara dan kekuatan alam dan penguasa para dewa; dan Enki atau Ea, sang dermawan, dewa bumi dan kehidupan, yang berdiam di perairan abisal. Orang Babel membagi langit menjadi tiga bagian yang dinamai menurut mereka. Katulistiwa dan sebagian besar zodiak menduduki jalan Anu. Langit utara adalah jalan Enlil, dan langit selatan adalah jalan Enki atau Ea. Meskipun Anu adalah dewa tertinggi, tapi ia jarang disembah, dan pada saat catatan tertulis dimulai, sekte yang paling penting dikhususkan untuk putranya, Enlil. Peran utama Anu dalam jajaran Sumeria adalah sebagai tokoh leluhur. Dewa-dewa yang paling kuat dan penting dalam jajaran Sumeria diyakini sebagai keturunan Anu, dan permaisurinya Ki. Dewa-dewa ini dikenal sebagai Anunnaki, yang kadang berarti keturunan Anu. Meskipun kadang-kadang tidak jelas dewa mana yang dianggap anggota Anunnaki, kelompok itu mungkin termasuk 7 dewa yang memerintah: Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu, dan Inanna. Pusat pemujaan utama Anu adalah kuil Eanna, yang namanya berarti rumah surga, berada di kota Uruk. Meskipun kuil itu awalnya didedikasikan untuk Anu, tapi kemudian diubah menjadi pusat pemujaan utama Dewi Inanna. Anu diyakini sebagai sumber dari semua kekuatan yang sah. Dia adalah orang yang memberikan hak untuk memerintah para dewa dan raja. Menurut cendekiawan Stephen Bertman, Anu adalah sumber otoritas tertinggi di antara para dewa dan di antara manusia, kepada siapa ia memberikan kedudukan sebagai raja. Sebagai Bapa Agung Surga, ia memberikan keadilan dan pengendalian hukum yang dikenal sebagai Meh, yang mengatur semesta.
Dalam prasasti yang memperingati penaklukannya atas Sumer, Sargon Raja Akkadia, pendiri Kekaisaran Akkadia, menyatakan Anu dan Inanna sebagai sumber otoritasnya. Nama asli Anu dalam bahasa Sumeria adalah An, dan Anu adalah bentuk semitisasi. Anu juga diidentifikasi sebagai dewa orang Semit, Ilu, atau El sejak awal. Fungsi Anu dan Enlil sering tumpang tindih, terutama selama periode selanjutnya, ketika pemujaan Anu terus berkurang dan pemujaan Enlil menjadi lebih menonjol. Di kemudian hari, Anu sepenuhnya digantikan oleh Enlil. Akhirnya Enlil pada gilirannya digantikan oleh Marduk, dewa lokal orang Babel kuno. Meskipun demikian, referensi ke kekuatan Anu dipertahankan melalui perasa kuno yang digunakan dalam referensi kepada penguasa para dewa. Dewa tertinggi di jajaran selalu dikatakan memiliki Anutu, yang secara harfiah berarti kekuatan surgawi. Dalam Enuma Elis, para dewa memuji Marduk sambil berteriak, "Kata-katamu adalah Anu." Meskipun Anu adalah dewa yang sangat penting, sifatnya sering ambigu dan tidak jelas. Ia hampir tidak pernah muncul dalam karya seni Mesopotamia dan tidak memiliki ikonografi yang dikenal. Selama periode Kasid, sekitar 1600 sampai 1155 sebelum Masehi, dan periode Neo-Asur 911 sampai 609 sebelum Masehi, Anu diwakili oleh topi bertanduk. Dewa orang Amori, Amurru, kadang-kadang disamakan dengan Anu. Kemudian selama Kekaisaran Seleukia, Anu diidentifikasi dengan Enmesara dan Dumuzid. Teks-teks Sumeria yang paling awal tidak menyebutkan dari mana Anu berasal atau bagaimana ia menjadi penguasa para dewa. Sebaliknya, keunggulannya hanya dianggap. Dalam teks-teks Sumeria awal dari milenium ketiga sebelum Masehi, permaisuri Anu adalah Dewi Uras. Bangsa Sumeria kemudian menghubungkan peran ini dengan Ki, perwujudan bumi. Bangsa Sumeria percaya bahwa hujan adalah benih Anu dan bahwa ketika jatuh, itu menghamili Ki, menyebabkannya melahirkan semua vegetasi tanah. Selama periode Akkadia, Ki digantikan oleh Antu, seorang dewi yang namanya mungkin merupakan bentuk feminim dari Anu. Orang Akkadia percaya bahwa hujan adalah susu dari awan, yang mereka yakini adalah payudara Antu. Anu umumnya digambarkan sebagai bapak para dewa, dan sejumlah besar dewa dianggap keturunannya selama perjalanan sejarah Mesopotamia. Prasasti dari Lagas bertanggal hingga akhir milenium ketiga sebelum Masehi mengidentifikasi Anu sebagai ayah dari Gatumduk, Baba, dan Ninurta. Teks-teks sastra kemudian menyatakan adat Enki, Enlil, Gira, Nanna, Nergal, dan Sara sebagai putra-putranya, dan Inanna atau Istar, Nanaya, Nidaba, Ninisinna, Ningkarak, Ninmuk, Ninibru, Nimsumun, Nungal, dan Nusku sebagai putrinya. Iblis Lamastu, Asak, dan Subettu dianggap sebagai ciptaan Anu. Dalam mitologi Het, Anu adalah putra dewa Alalu. Serangkaian kudeta ilahi yang dijelaskan dalam mitos penciptaan orang Het kemudian menjadi dasar bagi kisah penciptaan Yunani yang dijelaskan dalam puisi panjang Theogony yang ditulis oleh Boeotian poet Hesiod pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam puisi Hesiod, zaman purba dewa langit Uranus digulingkan dan dikebiri oleh putranya Kronos dengan cara yang sama seperti Anu digulingkan dan dikebiri oleh Kumarbi dalam kisah orang Het. Setara langsung dengan Anu dalam jajaran dewa orang Kanaan adalah Samen, perwujudan langit. Tetapi Samen hampir tidak pernah muncul dalam mitos dan tidak jelas apakah orang Kanaan pernah menganggapnya sebagai penguasa para dewa sebelumnya. Sebaliknya, orang Kanaan tampaknya menganggap atribut Anu sebagai El, penguasa para dewa saat ini. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.